thank you udah nonton dan klik video ini. By the way, thank you juga untuk kalian yang udah selalu support, kemudian memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share, serta memberikan banyak saran dan juga masukan-masukan, sehingga kedepannya gue selalu jadi evaluasi untuk bikin channel ini semakin nyaman buat kalian, menjadi tempat tongkrongan dan juga menjadi tempat untuk kita bakal sharing caring tentang dunia pageant baik nasional maupun internasional. Gue minta maaf Wak, karena gue harus nge-take down dari video yang gue upload kemarin yang topiknya ini, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba si orang yang nge-request dari video tersebut nge-DM gue melalui Instagram, kemudian meminta gue untuk nge-take down dari video tersebut karena privasinya agak sedikit terganggu, katanya seperti itu. Dan terlebih lagi katanya dia nggak nge-request dari video tersebut, akan tetapi kayak ada yang ngeretas dari akunnya dia, sehingga bahan diskusi yang gue upload kemarin itu benar-benar kayak bukan dari dia sendiri. So karena permintaan orang tersebut, gue ngehapus video itu dan udah nggak ada lagi jejaknya. Ya meskipun sedih ya kan, karena memang viewsnya lagi naik-naik banget. Semoga Tuhan gantiin dengan yang lebih baik ke depan, amin. Oke Wak, yang lalu biarlah berlalu, mari kita lanjut ke depan dengan pembahasan yang lebih fresh, lebih akurat lagi daripada yang kemarin. Oke, di sesi kali ini gua bakal kayak ngebahas ke arah kebaya, karena kita tahu bahwa kebaya merupakan salah satu ikon dari pelaksanaan Putri Indonesia, khususnya di malam final, di mana pageant lover di seluruh negara di dunia, especially kayak tetangga-tetangga kita yang terdapat di atas Sulawesi sana, kayak penasaran banget setiap tahunnya bentukan kebaya untuk top 3 dan juga bentukan dari tamu agung Miss Universe, Miss International, dan juga Miss International itu seperti apa. Jadi gue kayak bener-bener kesel banget ketika ada komentar-komentar di sosial media, ketika gue ke Facebook, Instagram, kemudian nemuin komentar yang katanya kebaya top 3 di final PI itu dihilangkan aja dan diganti dengan yang namanya evening gown. What? Kalau untuk diganti sama yang namanya evening gown, ini big no banget bagi gue sendiri. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa icon dari Putri Indonesia, especially di grand finalnya, kebaya merupakan salah satu bentuk apresiasi nih yang benar-benar spektakuler banget setiap tahun dan ditunggu-tunggu. So gue kayak ngerasa bahwa ini bakalan jadi kehilangan identitas untuk program Grand Final PI kalau misalnya kebaya dihilangkan dan diganti dengan evening gown. Tapi Wak, kali ini kita nggak akan ngebicarain masalah kebaya yang mau diganti sama evening gown. Tapi gue bakal ajak kalian untuk berpikir bersih dan juga jernih tentang spekulasi pageant lover di luar sana yang mengatakan bahwa top 3 dari Putri Indonesia setiap tahunnya, khususnya pemenang, kebayanya beda sendiri, alias udah dipersiapkan paling istimewa dan kayak bener-bener beda sendiri. Artinya orang-orang berspekulasi bahwa Yayasan Putri Indonesia udah mempersiapkan pemenang untuk memakai kebaya paling prestisius atau paling bagus. Apakah ini termasuk mitos ataupun fakta? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Oke, sebelumnya gue mau ngumpulin beberapa fakta, dan fakta ini kita mulai dari tahun 2014. Kalau kita lihat dari kebaya yang dirancang oleh Anne Avanti di tahun 2014, kebaya yang digunakan oleh Elvira, Estelita, dan juga Elvin mengandung tema-tema kayak Songket Palembang, ya nggak sih? Dan khusus di tahun ini, kalau kita lihat dari spekulasi PL yang mengatakan bahwa yang paling bagus kebayanya bakal menang. Tapi kalau kita lihat dari gambar, kebaya Elvin itu lebih bagus dibandingkan kebaya Elvira dan juga Estelita Liana. Kalau kita lihat atasannya, leher bagian kebaya Elvin tuh benar-benar kayak beda sendiri nih sama kebaya yang dimiliki oleh Elvira dan juga Estelita. Nah kalau kita lihat bentukan dari kebayanya Elvira, bentuknya itu kayak sepasang kali sama kebayanya Estelita Liana. Tapi yang nyatanya yang menang di tahun 2014 bukanlah Elvin, tapi Elvira Devina Mira. Oke, mitos yang mengatakan bahwa kebaya pemenang paling bagus terpatahkan di tahun 2014. Kita lanjut ke tahun 2015. Next. Oke, di tahun ini Anindya, kemudian Gracia, dan juga Cynthia mengenakan kebaya yang pertama kalinya dalam sejarah PI tidak menggunakan Anne Avanti ataupun Intan Avanti untuk kebaya top 3. Dan di tahun ini kayak gue setuju sedikit sih sama spekulasi yang mengatakan bahwa kebaya pemenang paling bagus untuk kategori di malam final PI 2015. Karena kalau kita lihat kebayanya Anin itu lebih mentereng dibandingkan Cynthia dan juga Gracia malam final. Baik ditinjau dari bentuk kebayanya,
bentukannya, kemudian ditinjau dari bentuk warnanya sendiri. Tapi ada satu poin yang pengen gua garis bawahi di sini. Kenapa kebayanya Anindya tampak lebih berbeda dengan yang lain? Karena ada satu catatan penting di dalam sejarah PI di mana pemenang utama harus lebih tinggi dibandingkan dengan runner-up 1 dan runner-up 2. Jadi, kebaya sejelek apapun atau kebaya yang se-downgrade apapun, kalau misalnya dipakai sama orang yang notabene lebih tinggi dibandingkan runner-up-nya, posturnya dan juga bentuknya akan terlihat lebih berbeda karena memang lebih tinggi daripada dua orang yang sebelumnya ini. Oke, ditangguhkan untuk mitos dan fakta tentang spekulasi bahwa kebaya pemenang paling bagus di tahun 2015. Kita lanjut ke tahun 2016. Next. Spekulasi selanjutnya yang mengatakan bahwa pemenang lebih bagus kebayanya di tahun 2016, gua pikir benar-benar jauh di atas rata-rata. Kalian bisa lihat di mana kebayanya Felix memiliki leher yang sama dengan Elvin, sedangkan kebayanya Keiza itu atasannya agak berbeda dan juga kalau misalnya dilihat sama dengan Intan Aletrino. Tapi kalau kita lihat bawahannya, kebaya Intan lebih bagus bawahannya dibandingkan dengan kebaya Felix dan juga Keiza. Tapi yang namanya Hayati tetap aja mencari celah ya kan, Dan muncul pertanyaan, bukannya sanggulnya Keiza lebih gede dibandingkan Felicia dan juga Intan? Ada-ada aja memang. Oke, berbicara masalah sanggul di malam PI tahun 2016, ini tuh kayak benar-benar berbeda banget sama spekulasi yang diberikan. Karena kenapa? Tingginya Keiza yang melebihi di atas rata-rata antara Felicia dan juga Intan. Dari tingginya aja orang udah bisa nebak nih bahwa Keiza bakal jadi pemenang di malam itu. Karena memang kodratnya YPI udah memilih pemenang di atas rata-rata tingginya. Balik lagi ke kategori kenapa sanggulnya Keiza lebih gede dibandingkan Intan sama Felix. Dalam hal fashion dan juga hairstylist, kita tuh kayak mikir jernih nggak sih? Nggak mungkin orang yang udah tinggi menjulang ke atas dipakaikan sanggul yang lebih kecil atau rata-rata sama dengan runner up-nya. Artinya bentuk kebaya dan juga bentuk sanggul di sini nggak bisa disalahkan, gengs. Karena memang menyesuaikan dengan tinggi tubuh dan juga bentuk postur dari seorang pemakainya, gengs. Kalau misalnya mau berpendapat, ya mungkin bukan bentuk kebayanya ataupun bentuk sanggulnya, tapi bentuk postur tubuh dari seorang pemenang yang udah lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke next video di tahun 2017. Kayaknya kalau kita lihat dari sejarah-sejarah pageant lover di seluruh Indonesia, tahun ini tuh benar-benar kontroversial banget. Karena kalau gue lihat sendiri, kebayanya Bunga tuh dari bentukannya memang udah beda dari Karina dan juga Kevin kala itu. Dan gak hanya itu, bentukan sanggul dari Bunga tuh benar-benar kayak udah beda banget. Tapi balik lagi ke poin, dimanapun dan apapun itu bisa terjadi secara kebetulan dan secara tiba-tiba karena memang lagi panik banget nih. Dan di luar dari spekulasi yang katanya bahwa top 3 udah digadang-gadang untuk fitting kebaya sebelumnya. Ini nggak benar ya, gengs. Oke, di tahun 2017 mungkin bisa digantungkan bahwa memang Bunga udah di-prepare untuk menang. Ya, kalau misalnya nggak mau berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Kita lanjut ke tahun 2018, di mana tahun kedua Anna Avanti ataupun Intan Avanti tidak merancang kebaya untuk top 3, yaitu untuk Sonia, Hilda, dan juga Fania. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bentukan kebaya yang diciptakan oleh Anas Khairunas ini, atasan kebaya dari Sonia dengan Wilda tuh hampir sama, sedangkan Fania beda sendiri dia bentukannya. Tapi kalau kita lihat dari sanggul sendiri, ini tuh kayak hampir sama aja sih besaran dari sanggulnya sendiri. Bukan artian sanggul yang lebih tinggi yang bakalan menang ya, gengs. Terus kenapa juga Sonia kayak digadang-gadang banget bahwa ini nih pemenangnya pasti nih, si Sonia. Jujur ya, di malam final PI tahun 2018, gua tuh kayak benar-benar bingung. Apakah Sonia yang bakal menang ataupun Wilda? Karena gue pikir dengan ciri khas putihnya si Sonia ini bakalan cocok untuk dikirimkan ke ajang Miss Internasional. Tapi di tahun 2018, YPI itu benar-benar nggak bisa diprediksi banget. Dan artinya Sonia yang memenangkan ajang ini. Nah, kita lanjut ke tahun 2019, di mana tahun ini tuh memiliki standar tinggi yang hampir sama rata untuk pemenang dengan runner-up-nya. Kalau kita lihat, kayaknya flashback di tahun 2017 tuh kembali di tahun 2019. Kebaya yang diciptakan oleh Mbak Intan Avanti ini, atau Mimi Intan ini, benar-benar memberikan gambaran bahwa Frederica bakal jadi pemenang. Di samping dia juga benar-benar kayak udah dikip banget nih untuk kategori oleh pageant lover, karena memang kemampuan dari Frederica udah nggak bisa diragukan lagi. Di sini muncul spekulasi katanya sanggul Frederica lebih gede dibandingkan dengan Jolene dan juga Jessica. I don't know what happened in backstage. Karena jujur, ketika gua ngelihat vlognya
Patricia Go di belakang panggung, kayaknya semua spekulasi pageant lover itu nggak bener banget. Karena ketika mempersiapkan top 3 ini bener-bener kayak sama rata aja, nggak ada yang dispesialkan makeupnya atau bentuk dari sanggulnya, semuanya ngalir Wak, dan semuanya berjalan dengan sangat-sangat kayak kepanikan, jadi nggak sanggup lagi mikir nih sanggul ini harus dispesialkan dan sebagainya, nggak sanggup mikir lagi kalau gue lihat. Ya beda kasus mungkin ada ajang internasional kayak ajang misalnya 2015 di Miss World, dimana katanya Maria Liliguna yang di makeup lebih bagus dibandingkan peserta yang lain karena bakal memenangkan Blue Crown di tahun 2015. Oke, kita lanjut lagi ke malam final dari Putri Indonesia tahun 2020. Kalau dilihat dari konsep kebayanya sendiri, Ayuma memang memiliki konsep kebaya yang berbeda dari Ayusa dan juga Jihan. Tapi kembali lagi gengs, ini tuh kayak benar-benar sebuah kebetulan banget bagi gua. Kalau gua mikir sih seperti itu. Lantas kenapa muncul pemikiran bahwa Ayuma adalah calon pemenang dan udah kayak ini nih bener nih si Ayuma yang bakal menang. Alasan yang pertama, kita udah bisa prediksi bahwa Yayasan Putri Indonesia bakal memilih pemenang yang tingginya itu jauh di atas rata-rata dari runner up 1 dan runner up 2. Nah, kalau kita lihat dari tingginya Ayuma sendiri, udah jelas banget ya kan Ayuma bakal memenangkan di malam final dan akan menjadi juara. Dan balik lagi bahwa kebaya ini nggak ada hubungan sama sekali sama yang namanya pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3. So, gimana gengs menurut pendapat kalian tentang prediksi dan juga spekulasi dan juga pemikiran-pemikiran yang mengatakan mitos atau fakta tentang kebaya yang pemenangnya lebih bagus dibandingkan runner up? Silahkan kalian komentar di bawah dan berikan opini kalian tentang kebaya ini. Dan setuju nggak sih kalau misalnya kebaya dihilangkan dari Yayasan Putri Indonesia untuk malam Grand Final Putri Indonesia? Kenapa setuju dan kenapa enggak? Komentar di bawah.